Halo sedulur, ketemu lagi bersama dengan kami di ini Journey Channel. Saat ini saya sedang berada di Kadungora, Jalan Raya Kadungora, Garut. Oh ya, semoga dulur-dulur dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saat ini kita akan jalan-jalan menuju ke Bandung. Dari Garut menuju ke Bandung, lur. Tadi hujan, jadi tadinya mau nge-review dari Garut kotanya, tapi hujan lebat tadi. Begitu masuk ke Kadungora ini langsung kering. Jadi ya udah, kita review dari sini aja. Semoga masih bisa merekam dengan baik situasi dan kondisi keadaan jalan menuju ke Bandung dari Garut. Ini kering kerontang. Tadi hujan deras di Garut kotanya. Dan ini masih jam 4.53 atau jam 5 kurang. Poinnya sih kita akan melihat Jalan Lingkar Nagrek yang kemarin sempat viral karena ada insiden kecelakaan itu yang cukup menggemparkan ya, dan sedikit menggemaskan. Dulur-dulur, saya juga no komen. Dulur-dulur bisa lihat dari berita-berita tentang kecelakaan di Nagrek aja. Nah, kita akan lihat kondisi terkini Jalan Nagrek, Lingkar Nagrek. Karena kebetulan beberapa 2 minggu lagi masuk bulan puasa. Bulan puasa itu ada yang munggahan, terus nanti nggak lama juga banyak yang mudik. Jadi kita akan coba melihat sambil kita jalan-jalan, lur. Jadi kemarin kita dari pendakian, ini baru turun dari Gunung Cikuray. Nah, ini juga ada sedikit tragedi juga. Jadi kemarin kita mendaki Gunung Cikuray itu cuma sampai pos 3 lewat Tapak Gerut, lur. Dulur-dulur yang suka pendakian pasti tahu lah. Ya, sebut saja kita dari jalur A ya, Tapak Gerut. Kita cuma sampai di pos 3, nggak boleh summit karena ternyata kemarin ada yang kesambar petir, lur, dan meninggal. Akbar dari Lebak, Banten kalau nggak salah, sekitar umur 21 tahun. Jadi kita itu mereka naiknya dari korban dan kawan-kawannya itu, kelompoknya, timnya itu naik dari Pemancar. Memang kemarin hujan kalau yang dari Tapak Gerut kita, jalur kita itu hujan, tapi nggak terlalu ini banget sih. Petirnya ya itu karena itu jalur yang B itu berseberangan. Itu memang kemarin geluduknya kedengaran agak jauh. Kemungkinan bisa jadi ya dari situ. Ya, waktu tadi pagi ya kita jam 12 malam itu bangun mau siap-siap summit kan, karena itu masih jauh untuk sampai ke puncak untuk ngejar sunrise itu. Karena kita rencanakan summit jam 1. Nah, di situ ada ranger yang ngasih tahu, memberitahu, ngasih info bahwa di jalur B, jalur Pemancar itu ada korban kesambar petir. Dan kebetulan waktu itu di pas tadi pagi itu, subuh dini hari itu, di atas memang lagi terjadi badai petir. Jadi sangat tidak disarankan untuk melakukan summit atau pendakian menuju ke puncak Gunung Cikuray. Nah, begitu, lor. Jadi kita ya akhirnya camping ceria aja. Di situ juga udah oke kok, asik. Ya namanya alam, kita nggak bisa memprediksi, bisa, tapi kan faktanya itu berubah-ubah. Kita nggak bisa mengatur alam di luar kuasa kita. Tapi ya syukur kita nggak maksain ya. Kalau maksain bisa repot juga. Karena nggak tahu ini akhir-akhir ini Bandung dan sekitarnya, Garut juga ini kayak kemarin ada puting beliung, anginnya, hujannya lagi nggak baik-baik saja, lagi cukup ini loh, cukup mengerikan dan menggemparkan puting beliung. Terus kemarin di Gunung Manglayang juga lagi camping di bawah loh, itu Batu Kuda, area camping, bukan di atas gunung. Kesambar petir, aduh. Ya begitulah, lur. Jadi ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Bandung atau pulang dari Garut menuju ke Bandung, Cimahi. Cuman saya akan coba mereview sambil kita jalan-jalan melihat kondisi jalan menuju ke Bandungnya.
terutama di Jalan Lingkar Nagrek. Kita akan lihat suasana dan kondisinya seperti apa, karena kemarin ya ini sedikit saya baca juga banyak lalu lalang kendaraan dump truck seperti itu yang angkat batu atau tanah untuk apa ya, untuk proyek katakanlah perumahan elit aja gitu di Bandung. Dan itu harusnya itu, kalau yang saya baca, harusnya itu jam operasionalnya itu enggak ya selama 24 jam. Ada jam operasionalnya tertentu, tapi ternyata kenyataannya di lapangannya katanya ada terus. Makanya itu sedikit kontroversi dan viral juga. Sangat banyak yang menyayangkan, apalagi yang saya baca nih ya, koreksi kalau saya salah, banyak yang ugal-ugalan atau ugal-ugalannya gimana. Nah itu lor, jadi ya aduh sangat disayangkan, karena yang saya baca juga korbannya itu juga cukup banyak pengendara motor, bahkan ada anak 4 tahun itu. Aduh. Jadi yuk, semoga kita sekarang masih bisa keburu, belum keburu gelap ya. Kita bisa mereview jalan seperti apa faktanya dan kenyataannya. Ini di sebelah kanan ada Strawberry. Asap Strawberry, Astro, ini rumah makan. Cukup, kalau legendaris sih belum ya, karena belum terlalu lama. Tapi ini calon legendaris lah, karena di mana-mana ada juga. Luar biasa. Ini di depan sedikit macet lur. Tepatnya di pertigaan Jalan Mandalawangi. Itu teh kalau nggak salah yang arah menuju ke Majalaya juga, Kadungora. Karena macet jadi kita tersendat lama. Ini kita mulai satu, semoga habis ini nggak terlalu macet ya. Pasti rame, malah rame, tapi jangan nggak macet lah, please, semoga aja. Ini ada pos polisi di sebelah kiri, karena ini hari Minggu mungkin ya libur dulu. Ini nggak ada yang ngatur, lampu lintas juga nggak ada. Mulai agak jalan pelan-pelan, dan ini agak gerimis sih. Semoga nggak kena ya kameranya. Kameranya sih anti air, cuman kan untuk videonya itu nanti kalau kena air, hujan, jadi nggak jelas. Ya semoga aja jangan hujan duluan, kita bisa sampai Lingkar Nagrek. Ya kalau hujan ya nggak jadi diupload ini. Nah ini agak gelap juga di dalam. Kalau taruh dalam kameranya nanti nggak jelas juga, nggak asik. Ini juga rel kereta api cukup padat juga ini, cukup ramai. Yuk bikin satu jalur lah biar nggak macet. Bikin satu jalur, nah betul, sebelah kiri belakang. Nah kalau udah satu jalur kan enak. Biasanya angkot sih, kendaraan umum bus dan angkot gitu yang suka mau mancing. Wah tuh di pinggir rel itu pemburu telolet itu lor. Ini kalau belum jatuh korban belum akan di apa ya, belum akan dilarang atau gimana. Karena anak-anak kecil di pinggir jalan kadang karena seneng ya, euforia telolet akhirnya terbuai, dan misalnya melang dikit juga ya amit-amit, semoga jangan. Tapi ya kan namanya juga di jalan nih, anak-anak kecil lagi, beda dengan anak dewasa. Anak dewasa aja kadang masih suka ini ya, kecolongan kita, dan anak kecil itu nggak pakai helm. Itu lurus Bandung, ke kiri alternatif Bandung via Cijapati. Oh ini yang Mandalawangi itu ini kayaknya. Oh iya, yang ke gunung, iya Gunung Mandalawangi yang di sebelah
depan kiri ini, karena ini Cikumbulan ada di sebelah kanan. Itu bisa ke Bandung lewat Cijapati, Gunung Pangradinan, Mendalawangi juga. Itu Gunung Mendalawanginya sih kelihatan dari sini, cuman kalau kamera nggak nangkep karena kamera ada di depan, dan itu terlihat cukup cerah ya. Maksudnya ya cerah, bukan cerah cuacanya sama awannya, tapi terlihat cukup bersih, nggak kabut. Kalau tadi Cukura aja begitu luhur, begitu jam 12 siang itu langsung gelap dan hujannya gede petirnya gila. Untung kita udah turun lur. Tadi kita habis naik gitu, naik gunung. Nah, ini ada pertigaan. Padahal ini udah dibelokin ke sini ya, padahal. Tapi masih aja macet. Itu banyak anak-anak kecil itu loh tuh. Kalau gojek apa namanya, guyon bercanda pinggir jalan kan sama teman-teman, nanti kesenggol marah ya kan, gitulah jorok-jorokan. Gak kebayang lah. Hati-hati dulur-dulur yang melewat sini juga mesti hati-hati lor, banyak anak kecil itu harus ditertibkan sih kata saya, biar nggak ini, biar nggak jatuh korban. Biasa kalau belum ada korban, belum ada kejadian, nggak akan ada ini antisipasi dulu, nggak ada pergerakan aksi juga. Oke, ini mulai ngegas sedikit demi sedikit, semoga. Nah, ini bukan anak-anak, masih pikir remaja. Itu bisnya. Ayo agak naik yuk. Ini garis markanya cukup tegas, nggak bisa nyalip ya. Ini cuma itu putus-putus 3 garis. Nah, ini terlihat di depan itu ada bus MG dan ini nih peti kemasnya gede banget. Nah, ini masih cerah, please. Kalau dari Google Maps sih indikasinya itu kuning oranye. Ya rame lancar gini, nggak sampai merah, nggak sampai berhenti. Tuh terlihat di depan memang lumayan agak rame. Stabil gini sih masih oke lah, kita bisa menikmati perjalanan. Itu apa itu? Mekar Sari warung nasi, rame juga ya. Tapi itu parkirannya agak kecil itu, sampai di pinggir-pinggir jalan itu, yang kadang suka bikin males mau berhenti. Tapi mungkin kalau emang enak ke arti ya pasti disamperin. Oke, kalau udah berkelok-kelok gini dengan pepohonan agak lebat gini, pepohonan papringan ya, papringan itu Awi, tanggal Awi. Ada warung nasi Cis itu, ini juga lumayan ramai, tapi nggak seramai tadi. Tapi ini gede sih, parkirannya juga cukup proper. Wah, ini berhenti lagi, ada apakah gerangan? Biasanya melambat itu karena ada truk angkutan, tronton, peti kemas, pas tanjakan gini ya melambat. Nah, di sini mesti hati-hati juga, pelan-pelan, jaga jarak aja sama kendaraan besar. Tapi saya lihat sejauh ini cuma ada itu bis besar ini, di belakang juga kecil-kecil sih bisnya, maksudnya mobilnya. Belum kelihatan mobil atau truk besar. Asal kita tertib aja bareng-bareng gini ya, apalagi ini kan garis marka. Tapi tadi ada beberapa mobil yang meskipun garis marka nyalip. Itu yang kadang suka mancing-mancing emosi, terus bikin yang lainnya ikut-ikutan. Wah, makin runyam. Kita ikutin aja ini pelan-pelan.
pelan yuk, bisa yuk. Nah, indikasinya biru, tapi ya kayak gini. Kita jalan di gigi 2 ini, pelan-pelan, kecepatan di 25-an. Agak naik dikit. Sip lah. Ini agak lebar lajur naik, tapi nggak ada yang nyelip-nyelip. Itu bikin ini juga mancing masalah. Nah, itu kayak gitu tuh. Mereka maksain. Mana yang mogok? Motor ya? Oh, motor. Makanya tadi langsung ngerem mendadak. Terus tadi kayaknya karena kagok langsung dia nyalip. Oh, ini nih ada dump truck nih. Udah, yang penting tertib aja di barang-barang ini masih bisa kok. Ya, ini ada dump truck. Gede nih dump trucknya. Bawa apakah gerangan? Oke, masih tanjakan ini. Tapi emang tanjakannya nggak ada yang ekstrim lor. Dari lajurnya yang naik itu ada 2, yang dari atas cuma ada kasih 1. Tapi ini melan, ini depan ini tempel lah tuh, biar nggak mancing-mancing buat nyelip. Ini udah 5:30. Kita keluarin lampu kota aja, karena ini di luar juga agak gelap lor, karena mendung tapi bersih langitnya. Ini kita udah mulai Gapura. Selamat jalan kota Garut. Bentar lagi kita sampai di Lingkar Nagrek ya. Nah, ini bentar lagi, ini udah lajurnya yang turun lebih, yang gede, yang ini sekarang lu turun lebih gede. Nah, ini 2 lajur. Biasanya yang naik kan, yang dikasih jalan lebih lebar, karena pasti ada yang itu tadi, mobil besar yang nanjaknya pelan, biar bisa lainnya biar bisa menyalip. Ini rumah makan buka 24 jam kenangan. Jam-jam makan ya sama jam-jam isoma sih, maghrib. Kita mungkin masih bisa kejar habis maghrib. Pas maghrib ya kita udah mungkin masuk Ranca Ekek mungkin. Tapi saya nanti akan lihat apakah sampai sana. Review jalannya, yang jelas kita akan coba lihat Lingkar Nagrek. Masih, wah bagus, busnya istirahat lah. Makan. Biar lebih agak naik lagi speednya. Yuk bisa yuk. Garut ini kota kecil yang mulai ramai, apalagi nanti ada jalan tol, wisatanya mulai naik lagi juga, pasti pengunjung makin banyak. Tapi setidaknya kalau ada jalan tol untuk mobil, jalur ini bisa mengurai sih kemacetan. Oke. Asik nih jalannya, buat riding juga. Ya itu tadi, kalau nanti ada jalan tol enak yang pakai motor juga lebih. Tapi ya biasanya karena lowong jadi ngebut-kebutan, ngebut ngundang maut, nah kan gitu. Ini malah ini rumah makannya sepi lur, nggak ada yang parkir, kontras sama yang tadi. Dan ini sebentar lagi di turunan ke kiri, ke kanan maksudnya,
baru ke kiri. Nah, kita ketemu dengan Lingkar Nagrek. Nah, disitulah yang kemarin jalurnya cukup viral. Semoga aman jaya, aman lancar jaya, dan kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Apakah memang sesuai dengan apa yang dikatakan di berita? Keadaannya seperti apa? Ini ramai apakah telele juga? Ada teteh-teteh juga. Oh iya, ini anak-anak kecil masih. Ini jalurnya jalur cepat loh itu. Ada bahu jalan juga. Nah, ini dia. Kita masuk di Lingkar Nagrek, lor. Sebelah kanan itu banyak yang memotong jalan. Dan ini kita masuk di Lingkar Nagrek. Siap untuk mudik. Jalur arus mudik, arus balik juga. Yuk, pelan-pelan yuk, masuk yuk. Nah, ini agak bisa cepat karena ini juga satu jalur dan lainnya kecepatannya bagus. Naik, speednya menaik di 50 sekarang. Nah, ini suasananya seperti ini. Dan itu memang tandus-tandus itu. Apakah dari situ ini dump truck pertama kita lihat ada dump truck segini. Dump trucknya besar. Dulu pas awal-awal, waduh, enak pisan karena Nagrek kan, waduh, ini ada truk besar, oi. Yuk. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nah, jelas. Tuh tebing-tebingnya dikeruk-keruk di sebelah kiri. Ya, kita agak naik. Tapi masih mentok di 50 km per jam. Aduh, ada anjing itu di. Nah, ya, kedipin aja. Agak kenceng, lor. Ini ada jembatannya. Itu motor ke tengah, ngagok-ngagokin. Hati-hati itu kalau meleng. Jalur cepat kan. Kita agak naik, dan ini motornya nyantai, cewek-cewek kah? Itu tuh truk keruk-kerukannya ini kah? Dump truck ini. Nah, ini emang jalurnya ini pas di sini nih, banyak tanah ini. Pasti dari tumpahan itu dump truck ya. Wah, ini ada dump truck juga. Sebelah kanan, ambil ke tengah, kosong, aman. Itu banyak warung-warung, oleh-oleh, tempat istirahat, lor. Dan kita mau masuk di terowongan di sini, ada terowongan. Tapi terlihat di depan agak melambat. Ini juga hati-hati. Masih jadi salah satu spot buat foto-foto terus berhenti, padahal ini bahaya banget itu. Tuh pada foto-foto. Oh, ini dia bener, banyak banget dump trucknya. Bawa pasir-pasir ini, tanah-tanah ini, tanah-tanah urukan. Plat F, tapi bukan pasir kayaknya. Ini plat D. Plat F juga Bogor, Cianjur, Sukabumi. Tapi itu masih ada banyak yang di pinggir-pinggir itu pada jualan kopi, itu bahaya, berhenti di situ bisa ngundang bahaya, resiko kecelakaan. Tapi nggak ada yang nertipin. Dari berapa kali kita lewat sini juga seperti itu terus. Ya, buat gambaran mesti hati-hati, lur, lewat sini. Ini udah nggak ada kemacetan, udah relatif aman dan lancar.
Tapi justru yang lancar kita ngebut mesti hati-hati juga. Yang penting masih oke lah ini untuk videonya, jadi bisa kerekam, bisa ada gambaran ini. Bener ini jalannya banyak tanah-tanah ini lor. Kalau hujan ini kering ini, kalau hujan ya licin ya mesti hati-hati. Banyak tanah-tanah liat atau tanah-tanah urukan ini ya. Warna merah. Cuman saya nggak tahu yang sesuai berita itu yang viral, yang kecelakaan itu di mana. Cuy, sudah ada pom bensin. Pas belokan pisan, kalau yang ambil jalur kanan nggak akan bisa masuk sana. Jadi harus ambil jalur kiri. Ini udah turunan dan nanti masuk di jalan raya lagi Nagrek ke Bandung. Kita coba salib yang besar itu apakah bisa dari sebelah kiri. Kita nanti belok ke kiri. Ini udah ada jam 5.43, bentar lagi maghrib. Dan ini makin gelap juga, petang. Di sebelah kiri banyak yang jual ubi lembu, ubi bakar panas. Ada banyak banget pilihannya, sampai bingung mau beli yang mana. Akhirnya kelewat gak jadi beli. Nah ini kita mulai agak ambil ke sebelah kiri atau tengah, karena kita kan belok ke kiri. Kalau ke kanan ya balik lagi ke arah Nagrek sana, ke arah ke Limbangan, Malangbong, Gentong, Ciawi, Tasik, Ciamis, Banjar, Jawa Tengah atau Pangandaran juga. Oke, ini kita belok ke kiri, itu busnya belok kanan. Oh kirain mau arah ke Bandung. Bener ambil kanan belok ke kiri, juara. Oke, tapi masih ini sih. Oh itu ketutup sih yang ke kanan. Emang nggak boleh ke sana kanan, kayaknya tertutup. Jadi lewat sini kayaknya. Nah ini kalau udah sampai sini ini juga udah agak tenang, lega sih. Udah mau sampai di Bandung. Jadi kalau dari Jawa Tengah, Pangandaran, dari Jawa Tengah udah masuk sini tuh udah tenang. Padahal masih jauh. Hitungan kalau sampai rumah ya sejaman, kalau nggak macet, kalau normal ya sepi. Tapi kalau macet ya beda cerita. Ini aja rame gini. Ini banyak tanah-tanah ini memang di jalannya. Yuk pelan, ada yang lewat. Monggo. Agak ramai juga lor. Ini juga daerah rawan, banyak yang lalu lalang warga. Dan bahkan di sini juga banyak anak-anak kecil juga itu yang menantikan telolet. Karena hari Minggu itu banyak berseliweran lalu lalang bus-bus pariwisata. Ya karena memang biasanya bus pariwisata itu yang ada variasi klakson teloletnya. Itu yang ditunggu dan dinanti-nantikan oleh para pemburu telolet, anak-anak kecil biasanya. Tapi tadi ada remaja-remaja teteh-teteh, neneng-neneng, jadi ikut-ikutan. Atau mungkin memang viral di TikTok. Telolet itu viral di YouTube juga. Yuk, ini mulai petang, mulai gelap itu yang di depan. Karena emang agak mendung. Tapi hujan kayaknya di Bandung. Ini nih kita lewatin Trans kayak semoga nggak hujan parah dan nggak angin, karena beberapa hari yang lalu viral juga angin puting beliungnya itu nggak biasa. Angin puting beliungnya mengerikan. Bahkan di berita viralnya itu merupakan angin tornado lur. Angin tornado itu belum pernah ada, dan itu yang baru pertama cina. Tapi emang kemarin memang mengerikan sih. Mengerikan. Tuh
gelap banget di daerah Bandung itu kelihatan di depan. Makanya emang kemarin juga dari Gunung Mangkalayang itu padahal pendek di area Batu Kuda bisa kesambar petir dong. Aduh, benar-benar ini cuaca memang lagi nggak baik-baik saja. Mesti hati-hati kita untuk berkegiatan di alam bebas. Camping ceria juga mungkin saya akan mulai berhenti dulu, istirahat dulu. Kebetulan minggu depan udah munggahan, terus puasa ya, pasti kita berhenti istirahat sambil nunggu. Nanti siap-siap Lur, nanti kita akan perjalanan mudik. Kita akan lihat ke Temanggung, ke Jawa Tengah, terus ke biasa daerah-daerah sekitar sana. Kita jalan-jalan di perkampungan, di pedesaan lagi. Oke. Terus nanti kita akan ke Jawa Timuran. Kita akan maraton Gunung Jawa Timur. Yuk kita ambil di sini masih bisa. Oke, para runten. Bus besar Tayo. Dan lihat itu, Bandung gelap banget. Itu gelapnya benar-benar ini. Badai jangan-jangan. Tampil ke kiri. Ini rumah makan penyu. Itu anak kecil juga masih ada di situ. Telolet tuh. Itu tebelnya luar biasa. Badai ini, banjir pula nanti jangan-jangan. Lah, jangan banjir dulu di Rancaike. Kita nanti nggak bisa lewat. Aduh, ini kita udah berapa menit ya? Udah cukup lama 56 menit. Karena tadi kita banyak berhenti tuh, potong berhenti cukup lama. Ini katanya kita kan nggak terlalu lama juga, mungkin berapa, sejam lebih berapa. Kita lihat dari sini Lur, itu awannya itu ada yang awan abu putih, terus yang di depan ini kita kelihatan tebel banget, awannya tebel dan gelap. Ini jangan-jangan Bandung lagi badai ini, hujan besar ini. Ini tebel banget ini. Curiga angin lagi. Kita lihat apakah ada yang muter-muter. Cuacanya memang ekstrim ini lagi di Bandung ini. Tapi sejauh ini Bandung Timur sih. Kalau Bandung Barat daerah saya tuh nggak ada. Tuh awannya mengerikan tuh. Itu sana padahal terang, sana terang. Jangan-jangan ini puting beliung di tengah sini. Tuh. Kita ambil kanan. Tapi ini emang benar-benar mengerikan itu. Jam 5.49. Gak tahu ini di kamera apakah bisa tertangkap dengan baik, tapi ini memang kelihatan tebel banget tuh, kilatannya juga sebelah kanan. Jadi mengerucut di tengah ini awannya. Ini gelap banget ini di sini. Tadi di sana masih agak terang, saya nyalain aja lampunya. Gak tahu ini di kamera apakah masih bisa tertangkap dengan baik. Itu ada putihnya di bawah, tapi di atasnya tahu-tahu muter. Waduh, mengerikan. Kayak kemarin tahu-tahu muter jadi pusaran angin, langsung jatuhnya ke daerah Kahatek gitu kan, Rancaike hancur-hancuran itu. Ini mulai terasa anginnya, rintik-rintiknya. Coba lihat dari arah sana apakah mobilnya basah enggak ya? Belum sih. Jadi sedikit parno dan sedikit trauma lihat awan tebel sama ada yang ngerucut kayak muter gitu kan. Tapi nggak tahu daerah situ Dan ini mulai gerimis, mulai rintik. Saya kemungkinan akan akhiri setelah belokan di ini Cicalengka ini ke kanan. Nanti kita cari pom bensin, kita berhenti di situ Lur untuk review jalannya, karena udah gelap juga, nggak akan bener. Dan ini udah akan hujan juga, nggak akan bener juga gambarnya. Setidaknya kita udah kasih lihat
Dari Garut, Kadungora menuju ke Bandung, akses ke Bandung melewati Lingkar Nagrek. Mungkin kalau nanti bisa kita sambung lagi, karena saya juga pasti ini harus dicas lagi ya. Harus dicas karena kita nanti akan nyambung ya. Semoga nanti saya sambung lagi di daerah sebelum masuk ke tol Bandung lur, sampai di tolnya ya. Oh ini mulai hujan, tapi kalau nanti hujan ya saya pasti nggak akan tak ngerekam. Ini mulai rintiknya mulai kerep, mulai banyak. Kita sini pelan-pelan ambil ke kanan arah ke Bandung. Ini gelap banget, gelap banget. Awas jangan bablas sana ke arah Cicalengka, kita belok ke kanan lur. Di sini balik ke kanan. Nah, ini kita belok ke kanan di sini. Gelapnya nggak biasa, dan ini kita langsung ambil ke kiri. Kalau ke kanan terus nanti balik lagi. Ini jalurnya 2 lajur sebelah kiri lur, masuk ke Bandung. Ingat dulu pertama kali tahun 2002 ke Bandung, nginjek titik ini lihat Bandung city lightnya bagus banget. Itu pertama kali lihat buat kota Bandung, kayak seolah-olah memang ini dia, saya akan hidup lama di sini. Ternyata memang udah sekitar 22 tahun saya di sini, kota Bandung. Oke, kita pelan-pelan di sini. Ada pom bensin, mungkin saya tak akhirin di sini. Kalau nanti bisa mungkin saya sambung lagi untuk menuju ke Bandung. Oke lur, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video ini berikutnya.